Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang nantinya akan mematikan, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur rezeki kita, dengan rahmatnya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, Allah berkehendak menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, hamba Allah Azza wa Jal, sebagai ibadur Rahman, sebagai hamba-hamba Ar-Rahman. Dan itu semuanya adalah nikmat yang besar yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain menjadikan kita sebagai Abdullah, sebagai ciptaannya yang diberikan rizki, diberikan nikmat kepadanya, adalah Allah Azza wa Jal tidak membiarkan kita setelah diciptakan tanpa nikmat, tanpa diberikan semua yang menjadikan kita bisa bertahan hidup di dunia, ataupun yang nantinya kita lanjutkan kehidupan kita di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, Allah mengutus kepada kita para utusan, mulai dari Nabiullah Adam sebagai nabi yang pertama, kemudian berlanjut hingga Allah mengutus utusan yang pertama dari kalangan para rasul, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, terus menerus hingga Allah Azza wa Jal pilihkan kepada kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sebagai penyempurna syariat para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Ini adalah nikmat yang besar. Kita dipilih oleh Allah Azza wa Jal sebagai umat Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan rahmat Allah Azza wa Jal, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dan dengan rahmat Allah, dan Allah pilih kita, Allah turunkan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Azim, sebagai pedoman kita, sebagai aturan di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, sehingga kita sampai ke negeri akhirat yang awal, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, Allah turunkan syariat, Allah tetapkan syariat Islam yang dahulunya telah Allah syariatkan, namun di utusan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sempurnakan untuk kita. Maka apa yang Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam sampaikan kepada kita adalah kebaikan yang wajib kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita syukuri kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang wajib kita tidak sekedar ucapkan alhamdulillah, tidak kita sekedar sampaikan aku bersyukur kepadanya, tapi dari dalam hati kita meyakini bahwasanya semua itu adalah datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hingga lisan kita, hingga tangan kita, hingga kaki kita dan gerak-gerik kita mencerminkan sebagai hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kita nikmat yang sangat banyak itu, nikmat-nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang tidak Allah berikan kepada selain daripada kita, yang tidak semuanya hamba-Nya Allah berikan nikmat keimanan, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menguji kita, mulai dari ujian duniawi, harta, sedikitnya harta, kehilangan harta, mulai dari kita kehilangan orang yang kita cintai, orang tua kita, ayah ibu kita, mungkin istri kita, anak kita, atau pasangan kita, suami istri kita, atau orang yang kita cintai dari kalangan kaum muslimin, teman-teman kita, atau guru-guru kita. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terombang-ambing di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan disempurnakan syariat Al-Islam, maka Allah menginginkan kepada kita supaya fitrah kita yang Allah ciptakan kita di atasnya senantiasa terjaga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat agama Islam tidak lain adalah bimbingan Allah tabaraka wa taala yang disampaikan dan diberi contoh oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, supaya fitrah kita tetap seperti apa yang awal kali Allah ciptakan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah setiap anak yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan di atas fitrah yang Allah berikan. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wa fi riwayah aw yusyarrikanihi. Tapi bapak ibunya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, yang mengubah fitrahnya menjadi seorang Nasrani, yang mengubah fitrahnya menjadi seorang Majusi, bahkan menjadi seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya makhluk dari bangsa jin, dari bangsa manusia, yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan, supaya kita melenceng dari jalan Allah Azza wa Jalla, yaitu para syaitan, yang dari awal penciptaan bapak kita yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, peperangan syaitan yang bernama iblis sudah dia tabuhkan genderang peperangan dengan kita. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kepada kita supaya iblis, supaya syaitan tidak mampu memalingkan kita dari fitrah kita. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, fitrah kita adalah kita beribadah, kita menghambakan diri kepada Allah, kita menjadi terus menerus sebagai hamba Allah, bukan hamba syaitan, bukan hamba dunia, apalagi hamba makhluk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka
syariat yang Allah turunkan kepada kita, yang kita berbangga diri dengan syariat tersebut, yang kita rela ucapan terakhir kita yang kita harapkan adalah la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir kita di dunia ini. Hakikatnya adalah supaya kita senantiasa berada di fitrah kita ini, supaya kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kampung akhirat yang awal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang kedua ini, di khutbah Jum'ah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang Allah paling cintai, maka di sana ada di antara petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam supaya kita tetap di atas fitrah kita, supaya kita tetap berada di jalan Allah tabaraka wa taala, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan hamba. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan syuhun muta', yaitu kikir atau pelit yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kita memiliki sifat pelit. Kita mencintai apa yang kita miliki, kita mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Tapi tatkala apa yang kita miliki menjadikan kita gelap hati, gelap mata, tuli pendengaran kita, sehingga kita tidak peduli bagaimana kita berusaha mati-matian mempertahankan harta kita tanpa melihat hak orang lain, tanpa melihat hak harta tersebut. Rasa kikir tersebut menyebabkan kita memutus tali silaturahim, memutus tali kekerabatan dengan orang-orang yang satu rahim dengan kita. Yang rasa kikir tersebut menjadikan kita bermusuhan dengan kaum muslimin, dengan orang-orang saleh. Yang rasa kikir tersebut menyebabkan kita mengucilkan diri dari lingkungan kita, dari tetangga kita, dari masyarakat kita. Maka ketahuilah, itulah rasa kikir yang membinasakan kita. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa kikir yang membinasakan, sungguh dia termasuk hamba-hamba yang beruntung. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, dijaga oleh Allah dari rasa kikir, dari rasa pelit yang membabi buta, rasa pelit yang ditaati, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan wahawan muttaba', 3 perkara yang membinasakan. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Qadailah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sadari ataupun kita tidak sadari, hawa nafsu kita ini senantiasa memerintahkan kita, senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Minimalnya mengajak kita untuk senantiasa memberikan kenikmatan kepada diri kita sendiri. Kita abai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita. Kita mementingkan diri kita sendiri. Minimalnya itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hakikat jiwa atau hawa nafsu kita ini. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi Yusuf yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak memandang jiwaku ini adalah jiwa yang suci, jiwa yang bebas, terbebas dari kemaksiatan, terbebas dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa senang memerintahkan kepada pemiliknya
kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin, hawa nafsu kita harus kita kendalikan, bukan kita turuti. Seandainya kita pun menturuti hawa nafsu kita, hendaknya kita menyetirnya di atas syariat agama Islam. Kita sadari, kita begitu tertarik dengan lawan jenis kita. Kita menginginkan memiliki si fulan, memiliki si fulana. Ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun tatkala ada perasaan, keinginan untuk mendapatkan si fulan atau si fulana, kemudian kita terhalang sehingga kita menerobos dinding yang sangat besar, kita terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, wa'iyadzubillah, yaitu perzinahan. Maka sungguh kita telah menjadikan hawa nafsu kita sebagai sesembahan yang kita taati, yang kita ikuti, yang kita kedepankan. Namun tatkala kita kemudian menahan diri, saya belum mampu untuk menikah, saya belum mampu untuk menambah, kemudian dia berpuasa, dia mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Dia mengingat hadis tersebut. Di sebagian kita merasa mampu untuk mewujudkannya. Kemudian dia pun datang kepada walinya. Dia bertanya, apakah sedang sendirian, tidak sedang dikhidbah oleh orang lain? Kalau dia kosong, dia mengutarakan hasratnya, ingin menikahinya misalnya, ingin memilikinya, ingin berumah tangga bersamanya, maka sungguh hawa nafsunya dia kendalikan di atas syariat Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang kedua ini, hawa nafsu yang diikuti tidak ada habisnya. Keinginan kita terhadap dunia ini begitu besar, begitu banyak. Kita menginginkan tahun ini kerja hasil untuk beli rumah, untuk beli motor, untuk beli mobil, untuk ganti HP, untuk ini dan itu. Begitu banyak. Kita menginginkan tatkala kita memimpin perusahaan, perusahaan harus memiliki saham sekian. Saya harus mendapatkan gaji angka sekian. Kita harus memiliki omset sekian dan seterusnya, begitu banyak. Tatkala yang begitu banyak itu justru mengendalikan kita sehingga kita tunduk patuh, maka itulah sesuatu yang membinasakan kita nantinya, lambat ataupun cepat. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga hal yang membinasakan seseorang adalah ijabul mar'i binafsi, rasa takjub seseorang terhadap dirinya. Kita ketahui ma'asyiral muslimin secara yakin, secara sadar, apa yang kita miliki tidak mungkin kita miliki kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengikrarkan setiap hari minimalnya 17 kali dalam sehari ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Namun sebagian dari kita tatkala memperoleh sesuatu yang dia inginkan, memperoleh sesuatu yang besar menurut hawa nafsunya, kadang-kadang kita mengatakan, saya mendapatkan jabatan ini karena keilmuan saya mendapatkan harta ini karena kepandaian saya mengelola perusahaan, saya mendapatkan jabatan ini dan itu, mendapatkan dunia ini dan itu karena kemampuan saya. Padahal diri kita senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita kemudian melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum.
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya itu tersesat, tidak mengetahui apa itu iman, tidak mengetahui itu apa Al-Quran, tidak mengetahui hidayah, kecuali yang aku beri dia. Maka mintalah hidayah kepada aku, maka aku akan kuberi. Kullukum ja'i ya ibadi, illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Kalian semuanya wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, adalah orang-orang yang kelaparan, kecuali yang telah aku berikan makanan. Maka mintalah makanan kepada aku, niscaya aku akan beri. Ya ibadi kullukum arin, semua kalian itu orang-orang yang telanjang, tidak memiliki pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Ya. Dan terus Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri kita, dan Allah yang paling mengenal diri kita. Dan Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dirinya yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha memberi rizki, yang maha kuasa dan sebagainya. Maka ijabul mar'i binafsihi, rasa takjub diri kita terhadap apa yang kita berhasil, yang kita peroleh dari usaha kita, jangan sampai melalaikan, jangan sampai kita kufur nikmat. Karena ini akan membinasakan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Semua kita ma'asyiral muslimin menginginkan kehidupan yang baik, menginginkan kesudahan yang baik, menginginkan kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah jadikan Nabiullah Adam tempat tinggal awalnya adalah di surga. Maka jangan sampai fitrah kita yang kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilah yang satu, kemudian karena dunia ini kemudian kita menyimpang. Karena syaitan yang senantiasa membisikkan kita dari bangsa jin atau manusia, kemudian memalingkan kita dari fitrah yang satu. Maka nasihat kami untuk kami dan segenap kaum muslimin, banyak-banyaklah kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ucapan kita tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah fitrah kita sebagai hamba Allah, kita beribadah hanya kepadanya. Sebagai hamba Allah, kita diberi rizki olehnya. Maka jangan sampai kikir yang ada pada diri kita membinasakan kita. Jangan sampai hawa nafsu kita menjadikan kita binasa. Dan jangan sampai rasa ujub ini muncul di dalam hati kita, meskipun sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kesempitan hidup, dan kami akan kumpulkan, bangkitkan dia dalam keadaan buta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita hingga kita meninggalkan dunia ini yang penuh dengan fitnah dan ujian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak kita, dari keluarga kita, dari saudara kita, dari kalangan orang-orang soleh, kaum muslimin, para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma
Inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.